Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini Laila pengen sharing ke teman-teman tentang manajemen waktunya Laila di Oriflame. Nah, di sini Laila pengen sharing gimana sih Laila yang cuma seorang ibu rumah tangga, tapi sambil-sambil berumah tangga kita bisa memanajemen waktu kita untuk bisa berbisnis, terutama berbisnis Oriflame. Nah, yang pertama yang kita untungkan itu berbisnis Oriflame adalah kita yang memanajemen waktu kita sendiri. Mau kapan aja kita ngerjain Oriflame itu tergantung kita pribadi gitu. Tapi teman-teman tidak perlu berbicara tentang manajemen waktu kalau teman-teman tidak mau atau malas mengerjakannya, karena manajemen waktu itu memang benar-benar bisa dikerjakan buat orang-orang yang menghargai waktu, teman-teman. Menghargai waktu, tidak menyia-nyiakan waktu, karena orang yang menyia-nyiakan waktu itu adalah bagian dari orang-orang yang males kerjanya gitu ya. Tapi bukan berarti teman-teman bisa bilang, Kak Lela berarti orang yang rajin dong. Enggak, Lela juga termasuk orang yang males kok. Tapi malesnya Lela itu ya punya tapinya gitu, bukan males yang gimana-gimana. Kalau kita mau malas nggak dipakai, teman-teman, sama siapa-siapapun kita nggak dipakai, sama temen kita nggak dipakai, sama suami kita nggak dipakai, sama orang tua juga kita nggak dipakai kalau malas. Benci banget orang tua tengok anaknya kalau anaknya malas banget, ya kan? Nah, jadi di sini Lela pengen sharing gimana sih Kak Lela memanajemen waktunya sebagai ibu rumah tangga yang dulunya waktu baru join Oriflame masih 2 anak, sekarang Lela udah 3 anak gitu, teman-teman. Nah, waktu baru merintis Oriflame, sekarang Lela udah hampir 6 tahun, alhamdulillah suami tetap mendukung. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga itu biasanya kendalanya di suami. Kenapa suami marah? Istrinya Oriflamean kebanyakan karena istri tidak bisa memanajemen waktunya dengan baik, teman-teman. Tidak bisa manajemen waktu dengan baik, bukan berarti dia malas juga, bukan gitu. Dia jadi keteteran, teman-teman. Sebetulnya gini loh, Lela pribadi, Lela tidak pernah membuat suami Lela itu jadi susah ngelihat Lela gara-gara Oriflame. Dan Lela tidak mau melihat dia itu susah ngelihat Lela kayak gitu. Wah, gara-gara Oriflame. Oh bang, aku mau pergi Oriflame nih bang. Tunggu ya, aku nyuci piring dulu ya, aku nyuci dulu. Juk, 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 juk. Itu membuat dia, loh istri kok jadi kelabakan kayak gini ya? Kayak gitu. Istri kok jadi kok kelabakan kayak gini gara-gara mau pergi Oriflame. Semua buru-buru. Jadi nggak beres kerjanya. Jangan pernah seperti itu, teman-teman. Jangan pernah. Jadi berikan suami kenyamanan. Kerjain cepet. Kalau teman-teman mau diizinkan, kerjain dengan cepat, teman-teman. Lela waktu baru join Oriflame itu menyesuaikan waktunya itu dengan mengurus 2 anak ya, teman-teman ya. Dengan mengurus 2 anak, Lela tidak menjadikan itu beban. Gak pernah Lela jadikan beban. Justru Lela malah bersyukur kayak gini, loh awak bisa nih Oriflame nih. Pegang HP, cuma pegang HP, terus anak-anak sambil mereka tidur pagi, Lela kerjain masak. Iya kan? Lela masak, cek udah siap semua. Mereka bangun, Lela mandikan, mereka nonton makan. Lela nggak klonin mereka gimana-gimana kali. Mereka nonton, makan, udah ibunya udah bisa pegang HP. Bener nggak? Itu semua, makanya Lela bilang manajemen waktu ini sebenarnya tergantung pada diri kita sendiri, tergantung pada kemauan kita sendiri. Kalau kita teman-teman cuma ngandalin males gitu kan, males Oriflame-nya nanti aja kayak gitu, ya udah jadinya nanti teman-teman mau berbisnis apapun kalau tidak mau manajemen waktu teman-teman tidak akan ada yang namanya uh, sukses gitu, tidak akan ada yang namanya sukses. Misalnya tidak saja di Oriflame, teman-teman ini kerja di kantor kan pakai waktu, tanggal berapa, jam berapa berangkat ke kantor, itu bagian dari manajemen waktu loh. Itu bagian dari manajemen waktu, jam sekian sampai jam sekian teman-teman pergi ke kantor, pulangnya jam sekian, istirahatnya jam sekian, tidak boleh pegang HP. Bener nggak? Yang boleh pegang HP itu waktu istirahat atau waktu sholat. Bener nggak? Itu namanya manajemen waktu. Apa yang dikerjakan di kantor? Ya udah ada semua pekerjaannya di kantor. Kerjain ini, kerjain ini, kerjain ini. Begitu juga di Oriflame. Di Oriflame seperti itu juga. Dan banyak keuntungan di Oriflame itu apa? Kerjaan kita di HP, kita bisa sambil anak nonton TV, kita kerja. Bener nggak? Jadi semuanya tergantung sama diri kita. Manajemen waktu itu. Yang Lela pertama kali itu menyesuaikan adalah Lela itu lebih banyak waktunya untuk ngerjain Oriflame dibandingkan tidur. Itu teman-teman.
Lela kadang-kadang tidurnya jam 12, bangunnya harus lebih cepat. Ya kan, bangunnya harus lebih cepat. Suami udah mau berangkat kerja, ya kita harus siapin suami. Bener nggak? Bukan nggak menyesuaikan loh teman-teman, Lela itu pasti menyesuaikan. Telat pasti. Ada nggak kelas sama suami gara-gara telat? Ya ada pastinya, nggak dibangunin istrinya suaminya. Bang, bang bangun. Suami udah biasa kayak gitu ya, tiba-tiba kita nggak melakukan hal yang biasa. Ya suami pasti bertanya, kok jadi kayak gini gitu kan. Oke, kita perbaikin gitu. Kita harus berani bertanggung jawab. Alarmnya dibesarin biar kita cepet bangunnya kedengeran kayak gitu, karena kita tidurnya telat kayak gitu. Ya kan teman-teman? Jadi semuanya tergantung sama kita sendiri, manajemen waktu, sama tergantung sama sebesar apa kemauan kita gitu. Sebesar apa kemauan kita mau untuk cepat nih suksesnya di Oriflame gitu. Kalau kita mau cepat, ayo manajemen sebaik mungkin waktunya. Ya. Terus kan ada lagi orang selalu bermasalah selain nama itu ya sama terbentur sama masalah kerjaan. Karena Oriflame ini kan bisa jadi sampingan, teman-teman. Coba teman-teman bayangin, ini misalnya nih orang yang kerjanya cuma dari jam pagi sampai jam 1 siang gitu. Terus tiba-tiba ngeluh nggak bisa Oriflame karena kerja di kantor dari jam 1 sampai jam 1 siang, terus pulang ke rumah ngurusin anak, ngurusin ini, saya nggak bisa Oriflame. Ya udah gitu. Ya kembali lagi ke kemauan teman-teman. Pernah ngebayangin nggak orang yang kerja di bank itu pulangnya sore, pulangnya maghrib, tapi dia bisa sukses di Oriflame? Pernah ngebayangin nggak sampai ke situ gimana dia memanajemen waktunya, tapi dia bisa bermain online malam, terus dia bisa sukses di Oriflame? Ya pastinya dia memanajemen pekerjaan dia. Kenapa dia sampai mau seperti itu ya? Oh, ribet kali, udah kerja di kantor dari pagi sampai sore, tapi malam dia Oriflame lagi. Oh, menderita kali. Tergantung sama impian kita, teman-teman. Ya mungkin kita masih butuh, ya udah ayo kita cari sama-sama suksesnya. Kebanyakan orang yang dia itu di Oriflame tidak Nah, jadi orang yang kerja di bank itu, kebayang nggak teman-teman dia memanajemen waktunya gimana? Gitu kan. Jadi tinggal sebenarnya gini, mereka punya impian bagaimana sih bisa fleksibel waktunya seandainya. Mereka sebetulnya pertamanya pastinya merintis di Oriflame, mencoba-coba. Oh, ternyata di Oriflame itu ada uangnya juga. Dicoba, oh bisa, udah tahu langkah cara kerjanya. Mereka hanya tinggal memindahkan meja mereka ke rumah ketika mereka sudah sukses. Makanya kebanyakan orang di Oriflame itu, leader-leader itu memang mereka orang bank gitu, teman-teman. Karena mereka udah biasa memanajemen waktu dan mengerjakan apa tugas-tugas yang dikasih oleh pimpinan mereka ataupun job desknya mereka gitu. Gitu juga di Oriflame gitu. Ketika kita udah tahu apa tugas yang dikasih sama Oriflame, kita tinggal kerjain. Nah, manajemen waktunya itu yang harus kita sesuaikan sama manajemen waktunya kita gitu. Jadi jangan jadikan alasan bahwasanya saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu karena waktunya tidak ada. 2 jam, 3 jam teman-teman manfaatin di Oriflame. Insya Allah bisa. Penyesuaian nanti lama-lama, mungkin sekarang aja kendalanya waktunya tidak banyak di Oriflame. Nanti ketika teman-teman udah mulai dapat why-nya, ketika teman-teman itu udah mulai kayaknya enak ya kerja di Oriflame, teman-teman itu bakalan lebih banyak waktunya di Oriflame. Sama kayak Lela kayak gitu kan. Oh, pagi tadi udah siap masak jam 11. Lela mulainya itu jam 9, 10, 11 Lela udah siap semuanya gitu. Mulai dari jam berapa sampai jam berapa Lela udah standby, mau nunggu member, um, mau chat downline dari tadi, mau teleponan sama member, itu tergantung Lela. Kalau Lela mau malas-malasan, Lela bisa aja nonton gosip insert. Ya kan, Lela bisa aja nonton drakor itu kalau Lela mau malas-malasan, tapi tidak ada waktu untuk itu karena Lela ingat ada impiannya masih mau diwujudkan, pengen rumahnya diselesaikan, kepengen jalan-jalan sama orang tua ke Mekah, ya kan? Jadi sangat banyak impian yang mau kita wujudkan, teman-teman. Jangan berleha-leha mumpung kita masih muda, karena Lela juga pengen punya investasi supaya hari tuanya Lela nanti insya Allah bisa tenang, bisa tinggal ngeliatin kebun, bisa tinggal ngeliatin rumah sewa. Itu impian ya teman-teman ya, karena impian itu yang membuat Lela sekarang jadi bekerja lebih keras lagi, teman-teman. Untuk apa? Untuk masa tuanya Lela nanti gitu, masa depannya anak-anak Lela gitu ya. Jadi manajemen waktu itu semuanya tergantung sama kita yang menentukan.
ya. Kita yang menentukan, buang rasa malas, buang rasa nanti dulu ya, nanti itu buang semua teman-teman. Kita harus bisa sukses di usia muda untuk masa depan yang lebih cemerlang, yang lebih cemerlang, masa sekarang yang lebih berwarna ya teman-teman ya. Gitu aja sharing dari Lela tentang manajemen waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.